mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia sahabat, mau dia wali, mau dia habib, mau dia raja, mau dia presiden, mau dia apapun, dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari yang tidak ada lagi manfaat kamu punya harta yang banyak yang kamu timbun di rumah kamu, yang kamu cari setiap hari dari muda sampai kamu tua, yang kamu kumpulkan sebanyak-banyak itu, yang kamu harapkan daripada ilmumu. Kau bikin hotel yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus, ma yanfa'un malun wala banun. Begitu pula anak-anakmu yang kamu lahirkan ini, bila dia tidak kau didik, kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, cinta kepada aulia, maka anak-anakmu nanti akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga, seret dia masuk ke dalam neraka, karena dia tidak mengenalkan aku kepada engkau. Betapa beruntung ayah-ayahmu sekalian yang telah mendidikkan kamu pada malam hari ini, ibumu yang telah membawamu dari doa-doa mereka, sehingga kamu pada saat ini dapat ilmu dari guru-guru kamu, dan kamu bisa mengucapkan namanya yang agung, Allah. Dan inilah ajaran baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Ketahuilah, hati yang pada saat itulah hati manusia yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei kamu yang berilmu, hei kamu yang kaya, hei kamu yang besar, jika hatimu ada kesombongan, neraka tempatmu. Hei orang yang memiliki apapun, kau merasa cukup tapi tidak memiliki Allah, lihat, besok Allah Ta'ala akan mengancam kamu. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kamu siksaan yang besar. Inna azab jahannama kana garama. Di mana api neraka itu? Dia punya asap. Asapnya saja masuk ke bumi, bumi ini meleleh. Bagaimana dengan apinya? Dan bagaimana bila kita yang masuk ke dalam api neraka tersebut? Siapa kabar ini kita dapat? Melainkan dari Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu, illa man ata Allah biqalbin salim. Hei penduduk bumi, kita semua sekalian, baikkan hati-hati kita. Jangan kita merasa telah bakti kepada ibu bapak kita. Jangan kita telah merasa bakti kepada guru kita. Jangan kita merasa bakti kepada Allah walaupun kita tidak pernah tinggalkan sholat tahajud, tidak pernah tinggalkan sholat duha, tidak pernah bermaksiat. Tapi ingat, bila hatimu kotor, bila hatimu rijis, bila hatimu najis, kamu haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana iblis ditendang dari surga, Adam diturunkan dari surga, sebabnya hanya satu. Iblis memiliki penyakit hati, yaitu hasud, dengki, iri hati, sombong, merasa dia diciptakan dari api, ujub, merasa bangga karena dia pernah dipuji-puji oleh malaikat. Apa akhirnya? Wajahnya yang bercahaya dirubahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berbulu, kukunya panjang, bahkan sejelek-jeleknya makhluk, dan menjadi pemusuh untuk para nabi, menjadi terhina. Padahal iblis sesuatu yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Ketahuilah, kalau kita balik kembali kepada dasar awal, kalau saja penyakit hati yang menjadikan
iblis yang mulia menjadi hancur, Adam yang kekal abadi di surga menjadi turun ke alam dunia. Semua karena penyakit hati. Oleh karena itu, seorang anak bisa bakti kepada ibu dan bapaknya bila hatinya baik. Seorang murid bisa bakti kepada gurunya kalau hatinya baik. Seorang suami bisa bakti kepada orang tua dan mertuanya karena hatinya baik. Seorang istri bisa bakti kepada suaminya karena hati istrinya baik. Seorang anak bisa taat kepada orang tuanya. Kembali lagi kepada didikan hatinya. Awadun wajibun alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Begitu Sahibul Zubat mengatakan, pertama yang harus dididik oleh anak-anak kita, kenalkan dia bagaimana akhlak kepada Allah. Jika kamu sendiri, jadikan Allah berdua, temanmu adalah Allah. Jika kamu berdua, jadikan yang ketiga Allah, yang keempat Allah. Dan ketahuilah bila kita kumpul di tempat ini, Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu ada di dalam pikiran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu di hati kita. Sehingga hilanglah rasa kesedihan, rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa was-was, rasa gundah gulaman, rasa tidak enak hati, rasa pengen kemana ini hidup. Tidak ada itu, karena hari-hari dia bersama ajaran Nabi besar Maulana Muhammad. Rasulullah menanamkan kepada kita, dengan kita menjadikan hidup kita selalu bersama Allah, bersama Rasulullah, maka bahagia. Buktinya lihat Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Hadral Maut, dia orang Yaman. Dia bisa membawa bekal amanat baginda Nabi besar Maulana Muhammad ke negeri kita yang mayoritas pada saat itu penduduknya adalah beragama Hindu. Tapi dengan kemuliaan yang dimiliki hati mereka para wali songo, mereka betul-betul mengajak temannya, mengajak masyarakat, mengajak tetangganya, mengajak semua orang yang ditemuinya untuk cinta kepada Allah. Maka bukan saja di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta, bahkan sampai Kalimantan, Sumatera, dan seluruh mayoritas di mana bumi Indonesia ini terdengar kalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, menandakan beliau sukses mengajarkan kalimat La ilaha Muhammadar. Kenapa mereka merasa sukses? Karena mereka dakwah hatinya ikhlas, tidak sombong, tidak bangga diri, ujub, tidak riak, pengen dipuji orang, tidak hasut, jelekin, oh majelis itu lebih bagus daripada majelis ini lebih bagus dari majelis itu. Tidak. Mereka saling ta'awanu ala birri wa taqwa, berlomba-lomba. Ayo, kamu sudah datang majelis ini, datangi lagi majelis Sunan Ampel. Sunan Ampel bilang datangi lagi majelis Sunan Maulana Giri. Sunan Maulana Giri bilang datangi lagi majelis Raden Fattah. Mereka semua saling mengangkat, sehingga apa? Berbondong-bondonglah mereka itu memuliakan pemimpin-pemimpin mereka. Itu karena apa? Ajaran hati. Ajaran hati adalah ajaran Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau ajaran-ajaran yang nana telah dilupakan ini oleh masyarakat banyak, ya, dilupakan, maka lihat 10-20 tahun lagi orang tidak lagi malu untuk berzina depan mata kita. Orang tidak malu lagi untuk membunuh kedua orang tuanya depan mata kita. Orang tidak lagi malu untuk di depan mata kita berjudi, meninggalkan sholat, berbuat semaunya. Sekarang
pun sudah kelihatan, tapi nanti akan kelihatan lagi jika kita tidak didik anak-anak kita kenal kepada Allah, kepada Rasulullah, sehingga mereka punya hati keras dan mereka tidak dengar kata atas apa yang kita ucapkan. Oleh karena itulah, antum semua yang datang dari mana tempat, pulang dari tempat ini, rubahlah hati kita. Yang belum tambah cinta kepada Allah, tambahkan cintanya. Yang belum tambah cinta kepada Rasulullah, tambahkan cintanya. Yang belum tambah cinta kepada wali Allah, tambahkan cintanya. Sehingga minta kepada Allah di bulannya Allah Ta'ala, ini bulan Rajab, bulannya Allah Ta'ala. Saya bilang tadi, Allah lihat, Allah bersama kita, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan Hasan bin Ja'far As-Saggaf maupun ucapan antum yang ada di hati-hati antum. Mintalah kepada Allah di rumahnya ini, ya Allah, jauhkan kami dari penyakit sombong, amin. Jauhkan kami dari penyakit ujub, amin. Jauhkan kami dari penyakit riya, amin. Jauhkan kami dari penyakit hasud, amin. Jauhkan kami dari penyakit hati, amin. Sehingga kami tidak diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami didekatkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami tanpa disadari telah kau setempel menjadi hamba-hamba yang berbakti kepada ibu dan bapak. Disestempel olehmu sebagai hamba yang berbakti kepada guru dan ulama, wabil khusus bakti kepada Habibuna Maulana Muhammad yang telah kau perintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Karena sebab Rasulullah kita mengenal kepada Allah, sebab Rasulullah kita kenal kebaikan-kebaikan ini. Kita bisa tahu yang namanya bahwa diri kita bakal balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kita di akhirat tidak sasar, alhamdulillah. Kalau saja kamu pergi ke satu negara atau satu kampung yang belum kamu injak, kamu kadang-kadang bertanya, di mana hotel saya? Di mana tempat penginapan saya? Contoh, kamu pergi umrah di waktu haji, itu setiap orang pergi haji itu punya tenda-tenda. Kalau kamu umur 60-50 melihat tenda di padang Arafah yang sama putih, bagaimana kamu tahu tendamu? Kadang kamu sudah tahu tendamu 105B. Setelah kamu masuk, ternyata kamu tidak menemui tenda yang kamu maksud. Padahal kamu sudah hafalkan nomornya. Kamu sudah tahu bahwa itu tenda saya ada di belakang sebelah sana. Tapi kamu masih sasar. Itu baru di dunia. Bagaimana di mahsyar, di hari yang tidak ada tenda, di hari yang dikumpulkan Nabi Adam sampai akhir zaman, kamu akan kenal siapa. Jangan pun kamu berjumpa dengan wali-wali Allah, kamu berjumpa dengan orang tua kamu saja bisa, sudah alhamdulillah. Kamu bisa berjumpa dengan gurumu, dengan ulamamu di alam dunia, alhamdulillah. Bagaimana kamu berjumpa dengan Nabiuna Maulana Muhammad? Tapi ketahuilah, jangan kamu takut. Salawat kepada Rasulullah, ini obatnya hadirin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Yang sombong bisa hancur sombongnya. Yang bangga diri ataupun penyakit-penyakit hati tadi bisa hancur. Orang yang tidak rajin bisa jadi rajin. Yang tidak bakti kepada orang tua bisa bakti kepada orang tua. Itu sebabnya satu, bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Apa yang mustahil menurut logika kita, pikiran kita, maka bikinlah nyata dengan bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Karena beliau adalah sumber ciptaan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khalaqallahu ta'ala min nurih. Allah menciptakan semua yang kau punya, kau tahu, kau lihat, itu berasal dari cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Kau merasa kau punya istri, ketahuilah istrimu itu dari nur Habibuna Muhammad. Kau merasa punya anak, ketahuilah anak-anakmu itu dari nur Habibuna Muhammad. Kau merasa hebat dengan apa yang kau punya pada dirimu sekalian, ketahuilah di dalam dirimu ada nur Habibuna Muhammad. Oleh karena itulah kita harus bersyukur karena kita memiliki Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa orang-orang non-Islam mereka bangga dengan agama mereka, dengan Nabi mereka? Kita tidak bangga memiliki Habibuna Muhammad. Kita harus bangga memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar cita-cita kita terkabul, agar harapan kita terpenuhi dengan kita memuliakan Nabi kita Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhirkan pembicaraan saya minta Ustaz Alvin untuk bacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semua diajak bersalawat pada malam hari ini, bertambah cinta kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.